treatment bunga efektif kalau ikan muda atau ikan tua? Saya mau nanya, saya penasaran yang itu aja. Yang dikirim ke Jerman sama yang ke China ya? China. Itu dijual harga berapa? Hai guys, kita kembali lagi seperti yang pernah saya janjikan, kembali lagi ke channel YouTube saya. Saya pernah bilang di vlog sebelumnya bahwa dari dulu saya ingin ke rumah beliau. Nah, sekarang malam-malam begini, cuacanya sudah malam gelap, hujan deras. Sekarang saya sudah tiba di rumah beliau yang saya bilang salah satu founder dari perencanaan di Indonesia yang saya kagumin. Di belakang saya kalian sudah bisa lihat ikan-ikan dari Himalaya, bukan dari Indonesia nih guys. Ini ikan semua dari Himalaya. Yang saya tahu, dengar-dengar tadi ada namanya ikan dewa. Ikan dewa. Nanti saya kasih cuplikannya lebih detailnya. Yang pastinya di sini saya tidak akan membahas ikan ini lebih jauh. Cuma saya mengagumi aja, di sini ikan dari Himalaya semua, dari pegunungan Himalaya. Entah bagaimana beliau bisa mendapatkan ikan-ikan tersebut. Nanti kita cross check dan kita tanya lebih dalam lagi. Dan kita akan menanyakan banyak hal tentang edukasi, khususnya di Cana. Ya, khususnya di Cana Maru lebih tepatnya. Karena kan saya sukanya Maru. Beliau juga sukanya juga Maru. Beliau juga salah satu juri nasional dari Maru dan lain-lain sih. Cuma lebih sukanya di jenis ikan Maru. Maka dari itu tunggu wawancara atau boleh dibilang silaturahmi atau ngobrol-ngobrol tentang seputar semua tentang Maru. Oke? Tunggu video selanjutnya. Kita kembali lagi ya, langsung sama orangnya. Ya kan, sekarang mungkin sebagian dari kalian sudah tahu yang sering ikut kontes ataupun anak-anak komunitas ya di seluruh Indonesia pasti tahu siapa ini beliau. Beliau adalah Om Lukman ya. Istimewa ya. Tepuk tangan dulu. Asyik. Gimana kabarnya Om Lukman? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sudah sehat. ngopi? Sudah. Klutuk. Kopinya klotok. Istimewa. Saya mumpung ini dikasih waktu, mumpung Om Lukman juga ada di rumah kan. Saya mau nanya-nanya edukasi tentang Maru. Karena banyak kawan-kawan di luar sana tiap hari nanya treatment bunga, treatment warna, lalu caranya mengatasi sirip ekor yang bengkok, dipotongnya bagaimana. Lalu ada yang nanya lagi, ikan saya gigit ekor. Ya begitulah, kurang lebih ikan saya mager. Terus airnya harus pakai air ketapang atau air bening atau air gimana. Daripada kita balesin satu-satu, langsung kita bahas aja di channel YouTube ini ya kan. Ini one and only ya guys ya. Bukan kali-kali ini. Ini masternya master ya. Wah. Salah satu founder perencanaan di Indonesia. Oke. Yang menentukan standarisasi penilaian di ICC, Indonesia Cana Contest. Langsung aja, saya langsung nanya ke Om Lukman. Mulai dari yang pada umum, pertanyaan umum. Biasanya pemula-pemula ini nanya, gimana Om cara treatment bunga? Dan idealnya ikan untuk di treatment bunga itu ikan yang masih muda atau ikan masih tua. Kalau misalnya ikan masih muda, size-nya dari berapa ke berapa begitu. Kalau bunga itu memang semuanya treatment sih. Kita mau beli dari kecil atau dari gede, semuanya tetap butuh treatment. Karena kalau kecil itu adalah menumbuhkan bunga atau menimbulkan bunga, tapi kalau gede itu adalah mempertahankan bunga. Karena untuk yang Maru besar ini kemungkinan besar itu akan mengalami pudar bunga. Saat ikan nggak settle, ikan nggak perform, ikan nggak nyaman atau stres, itu nanti makin lama makin hilang. Warnanya pudar, bunganya juga hilang. Ikan yang besar bunganya bisa pudar, bisa hilang juga ya. Bisa banget. Paling sering itu di punggung. Untuk Maru yang full bunga itu paling banyak itu punggungnya itu hilang. Jadi dia mutasi ke warna.
hilang lagi, nggak ada lagi bunganya. Nggak ada lagi bunganya, Nggak ada lagi menjadi bunganya. Polos. polos. Di punggungnya itu polos, jadi cuma di tengah itu aja, di tengah-tengah badan itu biasa yang bertahan, sama di bawah. Cara mempertaniannya biasanya bagaimana? Jaga Kalau mental. jaga mental si Jaga ikan. mental ikan. Saat ikan sudah adaptasi itu mental ikan tersebut di-maintain gimana caranya tetap biar dia agresif. Tetap biar dia ngerasa dia yang memiliki teritori di situ. Saya mau nanya, banyak nih kan kiper-kiper yang melihara ikan katanya latih mental itu airnya harus dipendekin, tidak boleh tinggi-tinggi. Nanti kalau airnya tinggi, mentalnya tidak jadi. Apakah benar itu? Kalau di awal memang lebih bagus, lebih enak itu air jangan terlalu tinggi. Memang benar. Untuk di awal ya. Untuk di awal, karena ikan juga butuh energi untuk adaptasi. Iya, untuk ikannya yang badannya masih relatif kecil, untuk dia nggak terlalu banyak mengeluarkan energi untuk beradaptasi. Tapi semakin besar ukurannya, dia juga semakin butuh ekstra tenaga. Oh, Jadi begitu. ikan besar itu saat adaptasi untuk melatih mental itu, kalau memang dia belum settle ya jangan dipaksain dulu dengan air tinggi. Biarin dulu sampai ikan itu settle, ikan udah nyaman, baru tambahin air sampai mau 1 meter pun nggak ada masalah Jadi sebenarnya. ketinggian, kedalaman 1 meter pun bisa ya? Bisa kayak punya teman YouTuber yang di Pekanbaru, Om Giovanni itu di Megateng yang tinggi Oh ya, segitu. betul sih. Nah, aman-amannya kan. Aman-aman saja tetap sih. perform ikannya, tetap mentalnya juga bagus. Jadi bukan karena mentalnya bagus di air yang pendek ya, karena Enggak. habitatnya kan di rawa, airnya pendek. Rawa kalau di Sentarum sama di Kalimantan Tengah juga kita bisa tenggelam nyemplung ke Itu sana. juga sih, Iya. makanya itu. Enggak ada dangkal Jadi- cuman 30 cm Untuk awal aja ya, rekondisi atau menstabilkan ikannya supaya supaya gampang adaptasi. adaptasi dulu. Setelah adaptasi mau tingginya 1 meter, 2 meter pun tidak masalah ya. masalah. Untuk kedalaman. Nanti ikannya kan mau kedalaman tanknya 2 meter atau 5 meter, dia juga akan berenangnya mungkin di permukaan, nggak terlalu sampai ke dasar. Betul sih. Ikan kan nggak akan tenggelam. Iya juga. Iya, sih. makanya mau kedalaman seberapa pun nggak masalah. Kapal yang bisa ditenggelamkan. Lanjut ini loh Om, treatment bunga Hmm. efektif kalau ikan muda atau ikan tua? Lebih gampang di ikan muda. Ikan muda, definisi ikan muda itu size atau bagaimana? Dari kecil ya dari muda itu dari dia mulai beranjak ke remaja. Di ukuran Nah, berapa di senti? ukuran mungkin sekitar 12-an itu sudah mulai bisa kita itu. Bisa melihat cabung-cabungnya ya, Nah, bisa bakat-bakatnya. dari 12 cm itu dengan perawatan standar ya, nggak dipus ya. Itu calon bunga itu sudah mulai bermunculan. 12 cm ya? Nah, 12 cm itu sudah mulai, walaupun cuman mungkin berapa sisi seperti itu, tapi sudah bisa terlihat, oh udah calon bunganya udah keluar. Oh, Jadi dari situ itu sudah bisa, dan itu lebih mudah. lebih mudah ya? Lebih mudah selama ikan itu dalam kondisi settle dengan mentalnya cukup agresif. Nggak perlu harus agresif banget, cukup agresif pun bisa. Jadi cukup agresif sudah bisa merawat ya? Sudah Terus bisa. airnya pakai ketapang tidak? Enggak, kalau air sih saya cenderung air normal. Pakai air sumur atau Air PD? sumur kalau Air saya. sumur ya? Sumur. Kenapa mau pakai air sumur? Kalau air ketapang itu kalau saya cuman untuk ikan-ikan mungkin yang masih stres seperti itu saya pakai. Ikan yang nanti ada WS itu saya pakai. Kalau jamur kapas seperti itu saya justru nggak pakai air ketapang, air jernih. Tapi saya pakai super tetra. Air jernih tapi pakai obat super tetra ya? Tetra. Fungsinya supaya ikannya sehat gitu ya? Betul. Tapi Jaga-jaga. kalau untuk membuat ikan berbunga, kalau saya tetap di air jernih. Air jernih ya? Menjaga Efektifnya. bunga di air jernih juga. Iya. Biasanya ada yang nanya nih biasanya, bisa bunganya di treatment bisa maksimal sampai di size berapa? Biasanya Kalau untuk ikan muda. maksimal itu ya sampai dewasa, harus sampai dewasa karena itu ada tahap-tahapnya. Jarang sampai kecil itu, misal nih di kelas di bawah 30 cm, ukuran di bawah 30 cm bisa nggak full dari ekor sampai kepala? Ya bisa, cuman kan nggak semua kita kan kalau bicara seperti ini kan nggak mungkin spesifik hanya 1 atau 2 ekor. Tapi secara general, secara umum ini umumnya ini berapa? Umumnya berapa? Jadi umumnya kalau masih di bawah 30 cm itu memang rata-rata baru bunga itu udah sampai depan. Cuman sampai yang bagian punggung ini baru sampai tengah. Belum sampai kepala. Loh, apakah bisa sampai kepala? Bisa? Untuk varian
Red atau Sampai yellow? pangkal kepala sini maksudnya, bukan di kepala. Bukan sini. kepala yang atas kan? Bukan, Itu bukan. untuk semua varian. Semua varian bisa. Semua varian bisa. Mungkin cuman beberapa lokality memang lebih mudah. Yang saya jarang lihat itu sampai ke pipi ya. Itu varian yellow sih. Beberapa bisa. Saya pernah lihat yang punya Uluman itu yang Om Luman bilang sudah sold out ke luar negeri kan? Sudah. Di negeri mana itu soalnya? Saya kira Jerman. Oh Jerman ya? Jerman. Gila guys, untung sudah dikirim sama Uluman ke Jerman. Jerman itu yang itu dari Riau itu saya kirim ke Jerman, terus yang dari Semerantau itu saya kirim ke Cina. Wah ada dua berarti. Ada Semerantau pernah saya dapat sampai Semerantau yellow Semerantau sama Riau ya. Riau. Termasuk kalau Riau berarti Emperor. Riau itu walau sebenarnya Emperor Snakehead itu kan ya hanya sebutan istilah. Tapi kalau Maru ya Maru harus. Maru ya Maru ya. Kalau Riau itu dulu sempat dikenal Black Emperor seperti itu. Black Emperor. Wah ini saya baru dengar lagi nih. Terus namanya diganti Red Riau. Red Riau. Cuman waktu itu nama Red Riau kan banyak diperdebatkan. Karena itu bukan red, Sebenarnya variannya yellow ya. varian yellow. Cuma dia merah ya, ke Cuman oranye kalau kemerahan. ya, oranye kemerahan. Makanya dulu sempat disebut Red Riau, tapi akhirnya juga kembalinya ke yellow. Kembalinya ke yellow. Kalau boleh tahu ini, Nggak boleh. boleh lah. Saya mau nanya, saya penasaran yang yellow aja. Yang dikirim ke Jerman sama yang ke China ya. China. Itu dijual harga berapa waktu itu? Waktu wah kok disebut ini terus Loh terang. kan ke luar negeri, nggak apa-apa. Kalau Supaya teman-teman tahu harga Maru ini bisa dinilai sama orang luar negeri itu senilai harga berapa gitu rupiahnya. ntar Ya kan? banyak yang ekspor terusan. Saingannya banyak dong. Loh, nggak apa-apa. Yang penting ikan bagus-bagusnya sudah di luar. Jadi kontesnya aman. Dulu harganya. kalau yang Riau itu saya kirim 8 ekor itu ke Jerman itu satunya 40. 40 juta. 8 ekor ya ke Ya, Jerman itu ya. tahun 2019-2020 awal. Awal ya. Lagi booming-boomingnya Maru itu ya waktu itu di Indonesia. Ya waktu itu sih banyak 2019 itu orang luar itu justru nyarinya mau yang full bunga. Benar-benar mereka mau Maru itu yang bunganya full dari kepala sampai pangkal ekor itu harus bunga. Saya dulu main Maru ini 2019 akhir masih belum tahu bunga. Taunya cuma warna. Ya kan? Ternyata orang luar negeri jauh lebih tahu ya, lebih paham daripada Mereka pengennya kita. berwarna Ya kan? tetap warna tetap harus. Warna tetap harus. Tapi mereka sudah tahu apa itu bunga ya. Bunga sudah tahu. Wah hebat nih orang luar negeri aja bisa tahu, bisa menghargai ikan lokal dari kita. Ikan lokal Indonesia loh guys. Lalu yang di China, Di China karena yang beli itu teman baik saya sendiri. oh teman, baik. Partner lama juga harganya memang agak murah sih, tapi ya nggak masalah lah. Harga teman kalau sama Harga teman ya, waktu yang di China ya. Jadi masih tinggi yang ke Jerman. jauh tinggi yang ke Jerman. Jadi Jerman langsung kirim 8 ekor. Nggak bertahap. 4 ekor, 2 ekor, 2 ekor. Jadi dalam rentan 2019 akhir pertengahan sampai awal 2020 itu bertahap itu 422. Semuanya Full. lokality Riau Riau. semua. Emang Semua ngeri-ngeri. Lalu saya mau nanya nih, sekarang ya, tadi kan treatment bunga. Mungkin kalian sudah paham ya. Jadi jangan nanya saya lagi. Langsung aja nonton ini ya. Kalau bunga sebenarnya kuncinya itu adalah di mental ikan kalau menurut saya. Mental ikannya naik, bunganya bisa lebih Bisa cepat naik, bisa lebih cepat naik. pecah gitu ya. Betul. Kalau mentalnya nggak bagus, ikannya susah. Susah pecah Karena gabungnya. kalau ikan dari kecil udah sering ketakutan, sering stres, itu bunganya juga susah naik. Nanti baru mau muncul pudar lagi, mau muncul pudar lagi, mau muncul pudar lagi. Jadi mental itu wajib dijaga, dipertahankan. Jadi mental atau dominasi ya. Kalau di alam liar itu dominasi ya. Ya betul. Dulu kan saya pernah tanya Om Luman juga waktu di tempat-tempat kontes ya kan. Om Luman kan pernah cerita di satu area ya kan, di tempat liarnya lah, alam liarnya. Biasanya yang ditangkap itu cuma full bunga 1-2 ekor, betul ya? Betul, karena alfanya cuma 1.
Karena sifat maru itu saat dia berpasangan, udah berpasangan, dia akan menghantam maru-maru yang lain yang di sekitar area situ. Jadi waktu dia musim kawin ya, dia pasti bertengkar sama yang pejantan lainnya gitu ya. Entah itu pejantan atau betina ya. Iya, diantem semua. Jadi dominasi. Iya, betul. Jadi kalau maru dominasi di alam, otomatis bunganya naik. Pasti naik. Gitu apa naik. Bisa dikatakan bunga itu kalau di alam liar seperti mata gitu? Mata. Maksud saya kan seperti sekali kan ekornya ada lingkarannya. Osel. Itu namanya osel. Osel ya kan. Biasanya kan kalau predator itu untuk jaga-jaga, seperti matanya ada di depan ada di belakang. Kalau di maru apakah seperti gitu? Bunga dianggap seperti mata? Mungkin fungsi osel waktu maru kecil itu seperti itu. Mungkin seiring bertambahnya ke usia, semakin size-nya juga makin besar, itu semakin mudah. Semakin mudah. Semakin pudar karena nanti udah dewasa udah nggak punya osel lagi. Jadi jika penguasanya yang di satu area tersebut diambil nih, ketangkep, apakah masih ada lagi? Nanti beberapa waktu kemudian nanti mulai muncul lagi. Full bunga lagi. Bisa full bunga lagi. Jadi ada pengganti kedudukannya yang mendominasi di situ ya. Jarang kalau dari satu tempat itu nelayan dapat 10 ekor, 20 ekor full bunga, itu jarang. Full ekor full bunganya cuma berapa ekor itu. Iya. Biasanya sedikit, banyak yang bunganya sedikit aja. Sama dengan saat kita merawat maru di tank, saat kita interaksi dengan ikan kita latih mentalnya biar dia buas, biar dia agresif, dia merasa teritori itu memang benar-benar wilayah dia. Biasanya bunganya kan juga keluar lebih cepat. Iya betul sih, saya mengalami juga. Jadi ingat ya guys ya, nutrisi, nggak cuma nutrisi dari bukan hanya nutrisi dari pakan. Selain nutrisi, itu yang paling penting mental ikannya. Kalau ikannya sudah merasa dia penguasa, bunganya pasti lebih cepat. Ya, betul ya. Seperti itu. Itu di luar genetik ya kita. Di luar genetik ya. Dan lalu pemicunya. Lalu pakannya bagus untuk bunga apa? Pakan banyak yang bagus. Yang penting protein sama kalsiumnya cukup bagus. Kalau mau tambah, kalau saran sih mau pakai spirulina silahkan. Tapi tolong pilihlah spirulina yang great food. Great food. Ya, spirulina yang aman untuk dikonsumsi. Jadi sudah ada grade untuk makanan gitu loh, sudah ada sertifikasinya lah. Banyak juga spirulina yang untuk kosmetik kan, untuk pemakaian betul. Itu tidak dianjurkan. Jadi ada yang nanya, apakah full pellet bisa bagus untuk treatment bunga? Bisa. Selama nutrisinya bagus. Jadi pellet aja sudah bisa mencukupi ya? Bisa, selain asal nutrisinya memenuhi. Terkadang kan ada yang bilang kalau pellet itu snack atau camilan, ya kan? Pakan utamanya harus alami, pakan alami begitu. Maru saya makan sosis, makan bakso, makan apapun sisa makanan. Iya sih, saya tadi lihat guys, di rumahnya dikasih makan sosis yang frozen itu ya. Sosis sapi atau sosis ayam itu? Ayam itu. Sosis ayam guys dikasih makan. Pokoknya sembarang sisa makanan, pokoknya kayak rolade di shop itu nggak laku, shopnya nggak laku, daripada kebuang ya rolade diambil masukin situ udah aman ya. Aman. Iya sih aman sih. Aku lihatnya ikannya sih ngeri, cuma nggak ada yellownya di rumah. Tadi cuman nggak di sini. Oh nggak di sini. Ada nggak di sini. Waduh, saya ini penggemarnya yellow sih guys. Tapi justru sengaja diumpetin. Tapi saya lihat di sini rednya juga bikin ngiler. Nanti ya saya kasih cuplikannya. Lalu sekarang lanjut ke warna. Ikan muda apakah bisa di treatment warna? Ikan muda? Masih muda? Bisa. Biasanya kan ikan masih muda dipus warna, banyak nanya kenapa warnanya tidak naik-naik. Terkadang kipernya jawab umurnya belum cukup, terlalu muda. Enggak, warna itu nutrisi aja, pigmen kan, pigmen warna. Betul, pigmen warna. Itu selama nutrisinya terpenuhi bisa aja, dari kecil pun bisa, cuman kalau nanti warnanya di usia dini terlalu naik, biasanya bunganya yang kalah. Betul sih, cuma kalau pengalaman saya pelihara maru dari kecil, kalau dari ukuran 20 cm ke bawah, mau merah banget itu? Iya. Nggak bisa. Belum, cuman dia mau merah atau kuning banget kan nggak bisa. Dia semu-semu gitu. Iya, baru seperti itu. Belum bisa sampai pekat kan? Belum untuk perform warna belum. Pengaruh dengan umur ikan juga kan Mas? Iya, mungkin sisiknya atau warna di maru itu di balik sisik. Iya. Nah, jadi di kulitnya. Di kulitnya. Sisiknya itu saat kita cabut itu transparan.
Transparan, betul. Nah, mungkin di sisiknya itu juga masih terlalu tebel atau mungkin lapisan kulitnya ini belum terlalu bisa menembus sisiknya juga. Jadi warnanya belum kuat. Belum kuat ya. Jadi sisiknya itu masih kecil, tebel. Nanti makin membesar makin menipis gitu. Bukan Begitu? menipis, bukan menipis. Cuman ya semakin area cakupan yang untuk transparan itu semakin gede. Kalau kecil iya kan sih. masih Nggak kelihatan ya. Terus apakah treatment warna ini usia ikan itu minimal harus 1 tahun? Nggak ada patokan. Nggak ada patokan. Karena rata-rata kalau masih usia bulanan begitu belum kelihatan warnanya sih. Mau dipus pewarna makanan yang paling kuat sekalipun nggak keluar warnanya. Enggak. Biasanya kalau untuk warna sih menurut saya kalau gonatnya sudah mulai matang itu dia mulai Apanya matang? Gonatnya. Gonat itu apa? Gonat itu ya indikasi dia udah mulai dewasa lah. Seperti itulah pokoknya hormon yang mendewasakan dia. Oke. Seperti itu. Gonat. Saat dia sudah mulai matang di situ, dia akan memproduksi mungkin pigmen warna yang untuk lebih solid seperti itu. Jadi maru yang warnanya bisa oranye, pekat itu rata-rata dia mulai beranjak awal-awal dewasa atau akhir remaja sih. Jadi rata-rata ukuran 30 atau mungkin 28 itu baru bisa mulai. Baru mulai naik ke warna ya. Tapi kalau di bawah 20 saya belum pernah. Makanya itu kecuali di tanses ikan tua mungkin. Nah, seperti itu. Kalau untuk normal ini kita ngomongin normal. Kalau dia penggunaan pewarna, pelet pewarna yang terlalu over mungkin bisa juga. Tapi untuk pengaruh ke kesehatan sama itu ikan saya juga nggak paham. Harusnya ada baik, efek Pak. sampingnya pasti ada. Seperti ikan dimakain kimia doang, ya pasti tidak sehat lah, ya kan? Seperti itulah. Jadi bunga sudah cukup jelas ya. Warna tadi treatmentnya sudah cukup jelas, sudah sukses ya. Pakan untuk warna yang bagus. Yang mengandung karotenoid yang cukup seperti yang dibutuhkan sama pigmen ikan tersebut. Kalau pakai karotid silahkan. Kalau misalnya varian yellow nih, apakah boleh dikasih yang pelet red? Boleh. Apakah ada yang genetik yellow dikasih red bisa jadi orange? Bisa, orange. Bisa ya. Bisa orange. Tapi kalau memang secara genetiknya dia memang nggak bisa orange, mau dikasih yang Betul, saya nemuin, kan? saya punya ikan di rumah, genetiknya kuning cerah. Saya kasih makan red sampai 1 tahun pun tetap yellow. Iya, itu kita nggak bisa mengeneralisasi semua ikan bakal bisa kayak gitu, nggak bisa. Semuanya Jadi, akan dikembalikan ke diri masing-masing. Makhluk hidup. Iya. Jadi, Jadi kayak beda-beda. ibaratnya kalau manusia lah, anak kecil kasih susu merek A ini bisa pinter, ini dia taurinya tinggi. Yonik memang dia nggak pinter, ya nggak bakal pinter. Kali gennya juga. Iya, Terah. makanya kembali ke situ. Darah. Kembali ke darah ya. Belum tentu bapaknya dokter, ibu dosen, anaknya juga pinter, belum tentu. Betul juga sih. Belum tentu. Belum tentu juga ya. Iyalah, itu Semua banyak. ini banyak keajaiban di dunia, ya kan? Tidak ada ilmu pasti kalau itu. Nggak ada. Jadi kalau Kita bisa pakan mengusahakan aja. bisa dikasih udang mungkin. Bisa pakai yang alami, bisa Alami pakai yang bisa. mengandung ganggang-ganggang yang bagus untuk warna juga bisa. Mau dicampuri pakai jus wortel yang mengandung beta karotin tinggi juga bagus. Bisa. Pokoknya pakan yang mengandung pigmen warna, lebih begitu ya. Untuk melengkapi nutrisi di pewarnanya itu aja. Jadi untuk treatment bunga dan warna sudah komplit, ya kan? Sekarang kita lari ke kasus-kasus. Biasa nih banyak nanya nih, Om, ikan saya gigit ekor, ya kan? Ukuran berapa? Ukuran 25 cm, 24 cm. Gigit ekor. Sudah saya treatment nih, saya potong ekornya. Habis tumbuh, gigit ekor lagi. Nah itu gimana Om solusinya? Atau memang tidak bisa sembuh lagi? Beberapa yang seperti itu kalau saya solusinya satu dikasih tank Tekniknya ikan apa? Biasa kalau untuk ikan-ikan misal untuk maru yang masih kecil, ini biasanya maru-maru dari Kalimantan Barat yang panjang-panjang. Yang kayak gitu, kalau nggak dari Sumatera. Sentarum maksudnya? Iya, seperti itu. Yang memang postur badannya panjang, biasanya dia cenderung seperti itu. Bisa melihat ekornya begitu, putar ya. Itu kasih tank mate, mau pakai yang kaviat, mau pakai yellow feveng, jenis barb, atau mungkin kayak manfish gitu juga nggak masalah. Itu tekniknya satu atau langsung banyak? Berapapun bebas, nggak ada aturan. Yang penting tetap jaga kondisi air, karena semakin banyak makhluk hidup yang di situ, airnya harus semakin terjaga.
Pernah saya nyoba sih, Om. Saya kan juga punya ikan yang gigit ekor, ukuran 24 cm. Saya kasih tengmet diajar langsung mati. Satu. Saya kasih tengmet misalnya kaviat, acar. Yang gede Saya kasih apa? Yang gede lah. Gede, ukurannya sama dia. Oh, kalau sama ukurannya bisa tetap bisa Diajar. mati. Iya. Tapi kalau saya belum nyoba sih ukurannya yang lebih besar. Terus saya kasih lele-lelean kayak lele apa? Kolombia. Kolombia. Juga diajar sampai mati. Karena ukurannya sama. Kasih tapah biar dimakan. Nah, apa ini yang saya nggak tahu. Saya akhirnya pakai ikan sapu-sapu. Ukurannya sama. Pertama diajar, habis itu damai. Bosen. Iya, kalau itu bisa pakai sapu-sapu sih bisa, cuman sapu-sapu ini kan kalau kita tonton nempel di tank kan nggak enak. Nggak enak sih. Kalau saya cenderung mau lebih seneng pakai niger seperti itu lebih ikannya nggak cuma di bawah lah, nggak sampai nempel di kaca kayak gitu. Harusnya kalau tank mate kasih ikan yang lincah, yang bisa kaburnya cepat. Jenis-jenis barb kan banyak, kalau nggak ikan sungai kan banyak. Cuma kan terkadang kiper-kiper kita ini kan, ya ini tanknya Tank kecil, kecil. gigit ekor, dikasih tanknya juga nggak bisa lari. Kalau kayak gitu, itu coba tanknya disetting pakai kayu yang banyak. Seperti aquascape atau seperti itu. biotop gitu ya. Biotop. Kalau bagus biotop. Biotop, Dengan bawahnya batu-batu, ada kayu-kayu, cabang-cabang kayu yang banyak. Tujuannya supaya dia nggak terlalu banyak space kosong. Jadi dia nggak muter lihat ekornya sendiri. Oh, paham. Cuman kalau seperti itu ikan cenderung ngumpet. Karena memang naluri maru itu kan ngumpet. Dia jarang berenang aktif. Kalau ada kayu sedikit aja dia kadang sembunyi di balik kayu. Cuman nanti kalau kita datang dia baru mau keluar seperti itu. Penyebab gigit ekor itu apa? Ada yang kejiwaan, seperti tadi kejiwaan. Seperti burung kan juga kacer Iya. gigit ekor kan ya. Terus juga memang ada kayak parasit. Parasit bisa kutu, bisa cacing. Nah, kadang cacing itu kan muncul di sela-sela tulang itu ada. Tulang ya. Itu ada. Nah, itu harus dibuang. Harus dipotong, dilukai baru ditarik cacingnya itu. Obatnya setelah potong vaksin biasanya omongan aja. Super tetra sih saya biasanya. Tetap pakai super tetra. Dosisnya cukup diolesin aja. Diolesin. Nah, super tetra itu dipotong kapsulnya, dibuka, diambil dalamnya, udah diolesin. Diolesin aja, lalu ikannya langsung dimasukkan atau lagi. ditunggu? Enggak, masukin. Langsung masukin aja. Airnya nggak usah dikasih obat. Enggak, kalau saya enggak. Oh, jadi airnya tanpa obat lagi ya? Enggak, tanpa cukup obat, cuman diolesin di luar. Tapi juga sering dikuras juga, sering ganti air. Terus saya pernah dengar, apakah alergi makanan juga bisa gigit ekor? Alergi makanan. Belum pernah saya nemuin yang seperti itu. Nah, itu. Alergi makanan. Seperti di vlognya Giovanni dulu juga bilang alergi makanan kimia, ikannya gigit ekor. Nah, mungkin bisa kalau makanan yang kimia itu tetap saya nggak menganjurkan juga. Sama, pasti yang orang-orang yang lain pun kiper-kiper pasti akan menganjurkan sama, nggak ya, sih, yang secara alami, kimia alami. Kalau mau pakai yang makanan tambahan itu, ya cari yang grade food, udah itu aja. Grade food yang aman untuk dikonsumsi. Aman. Oke, ini ya guys ya, untuk solusi gigit ekor ya. Jadi kalau misal nih, saya nanya pribadi nih, saya punya ikan gigit ekor, bagus ikannya. Setelah saya pasang hardscape, sembuh, 2 bulan. Saya bawa ke kontes dong. Di kontes kan tanknya gak ada hardscape-nya. Kumat. Waktu di packing aja sudah kumat. Itu gimana solusinya? Iya memang seperti. Memang sudah gila ya. Udah gila. Itu udah susah. Mau dijual juga nanti yang beli bakal protes. Betul, ini kecewa ya kan. Iya. Jadi itu untuk ikan dinikmati aja kalau sudah kejewaan guys. Ya. Udah disetting tanknya aja udah selesai. Dinikmatin sendiri. Nikmatin sendiri, jangan untuk kontes. Oke, sekarang gigit ekor sudah ya kan. Sekarang saya mau nanya nih, Om Lukman ini sebenarnya lebih suka jenis maru varian red atau yellow? Pribadi lebih suka yang mana? Ayo. Kalau saya kan yellow. Saya lebih suka red. Red. Kenapa? Red. Yo dulu sih yellow udah banyak keep langsung banyak. Cuman kalau red ini saya cenderung lebih suka red karena red ini
ada tantangannya sendiri di masalah penyetabilan warna. Red ini gampang banget dia berubah-berubah warnanya. Betul, lebih tidak stabil daripada yellow. Lebih sulit penanganannya sih kalau saya sih ya. Cuman saat dia udah stabil enak dinikmatinnya. Banyak kan kiper-kiper merah red tapi warnanya kan tidak naik. Ya, dari dulu, dari 2012 di Jogja udah biasa kayak gitu, udah diskusi piye nggon aku rabang, seperti itu. Kuning malah ada yang red tapi kuning dia warnanya. Ada yang kalau masih kuning masih mending. Hitam semua. Oh ya hitam. Nah, Kasusnya hitam paling semua, banyak itu. Paling banyak itu hitam semua, gosong Sampai bunganya hilang kadang ya kan. Ya, jadi kayak kesannya itu kayak dulu ada sering istilah black mamba. Black mamba betul. Nah, seperti itu. Black mamba kan sering terjadi di varian red. Di red, nah itu. Itu juga. Tapi saat settle itu enak dinikmatinya. Saya pernah dengar nih, apa petani-petani yang jual di Kalimantan sana. Ada namanya itu bulu kecil, bulu besar, bulu apa kah? Itu apa sih Om sebenarnya? Sungai atau tempat? Sungai ya? Sungai. Itu di dekat mana? Itu Kalimantan Tengah itu, Pangkalan Bun. Pangkalan Bun, dari Pangkalan Bun masih naik kapal sekitar berapa jam? Kalau ke sungainya, kalau ke berapa jamnya itu, kalau sungainya itu sih nggak terlalu lama sih, ingat saya. Cuman kalau ke titik-titik spotnya mencari ikannya itu yang jauh masuk-masuk. Lalu kalau untuk perbedaan bulu kecil sama bulu besar, sungai bulu kecil sama bulu besar itu apa ya? Kalau di Maru Red itu? Kalau Maru bulu kecil bulu besar ini kalau dari postur ini mirip, dan juga ikan ini cenderung lebih panjang daripada Maru-Maru Kalimantan Tengah yang lain. Lebih panjang ya? Lebih panjang. Dari kecil pun lebih panjang. Sedikit lebih panjang lah. Cuman kalau untuk di bunga ini memang identik bulu kecil bulu besar ini mirip 11-12 lah. Cuman 11-12. Berarti bulu kecil itu warnanya jauh lebih merah. Sementara seperti itu, saya belum menemukan bulu besar yang warnanya memang benar-benar merah solid, memang merah darah seperti itu jarang. Cuman mungkin ada, cuman belum rezeki, belum dapat yang seperti itu. Karena namanya alam ya, semua Ya, bisa betul. terjadi ya guys. Jadi dari satu sungai itu kita nggak bisa beranggapan, wah ini lokality ini nggak bagus-bagus ikannya, nggak bisa. Dalam setiap lokality, setiap sungai, itu pasti ada yang kualitas bagus, kualitas sedang, dan yang kualitas memang untuk konsumsi itu memang pasti ada. Tapi Om Umal ada videonya kan? Bulu Ada. besar, bulu kecil. Nanti saya minta ya. Boleh, Nanti tak boleh. tampilin di bawah. Boleh. Supaya teman-teman ini tahu perbedaan warna mungkin atau bunga yang dibilang Om Umal bulu besar jauh lebih rapat ya kan. Sementara ini tapi ya guys ya, ini bukan hal yang pasti karena di alam liar namanya bulu besar, bulu kecil satu aliran. Beda Aliran ya. beda Semua Bulu- bisa terjadi ya kan, namanya makhluk hidup. bulu kecil itu hulunya di Seruyan, malah di Seruyan, Oh, bukan bulu di Pangkalan. kecil ini hulunya di Seruyan. Setahu saya seperti itu. Kalau bulu besar Masih di sana di Pangkalan Bun juga. Pangkalan Bun juga ya. Masih di Kalimantan Tengah sih. Lalu Kita nggak bicara lokality lah, kita bicara kualitas. aja. kualitas ya, karena lokality nggak penting sih. Nggak. Maru ya sama aja, Maru Indonesia ya kan. Nggak takut kok lawan Marunya lain-lain ya kan. Betul. Lalu sekarang untuk permaruan aku rasa cukup edukasi ya guys ya. Sekarang tadi kan saya pembukanya openingnya di atas tuh, intip-intip tadi ya kan. Saya lihat ini banyak ikan yang saya tidak paham ini ya kan. Tapi harusnya deras seru gitu loh. Heeh. Ikan apa itu Om? Itu ikan maser. Ikan maser. Ikan-ikan Ada yang bilang komunal. ikan dewa itu betul. Betul. Kenapa disebut ikan dewa? Nggak tahu, tapi memang namanya ikan dewa kalau di sini.
Banyak yang bilang dulu disebut ikan dewa itu karena banyak mitos ikan ini dilarang dimakan sama orang-orang yang memang bukan keluarga kerajaan seperti itu. Mitosnya kalau makan nanti pamali lah seperti itu. Oh iya. Kualat seperti itu. Jadi namanya dipakai nama ikan dewa, tapi nggak paham juga, mungkin dipakai sesaji zaman dulu atau gimana nggak tahu. Kalau saya lihatnya bentuknya seperti campuran ikan mas gitu ya, tombro ya. Kalau untuk maser sendiri, kalau di Indonesia ini disebut ikan mas. Ikan untuk mas, tombro itu disebut ikan mas, iya kan? Betul. Kalau padahal ikan tombro itu ikan maser. Kalau ikan mas itu ikan karp. Karp, ya tahu karp itu ikan mas. Karp itu dengan tombro itu beda. Beda ya. Jadi akhirnya sekarang ini sebutan tombro itu malah ke ikan karp itu. Betul. Tapi yang betul. ikan tombro ini kalau orang-orang sekarang malah nggak tahu ini ikan apa. Padahal itu ikan endemik, kan Indonesia asli juga ada, kita punya. Jadi ikan tombro itu termasuk masernya Indonesia. Ya, tombro itu maser Indonesia, itu masernya Indonesia tombro. Cuman sekarang udah beralih nama tombro itu dipakai sama karp. Karp Sekarang ya. tombro itu yang masernya itu malah nggak punya nama. Yang harusnya itu namanya tombro itu yang itu sekarang mana maser itu beralih nama, nggak ada lagi namanya. Makanya itu kan di Indonesia tahunya tombro itu ikan mas. Ya kan dikonsumsi juga. Ada yang apa bilangnya ikan dewa. Iya, beda. Malah ikan untuk dimancing. Biasa gitu. Nah, yang Om Lukman pelihara ini kan saya lihat beda nih tombronya sama tombro. Apa maksudnya masernya sama maser yang dibilang tombro Beda. di Indonesia, karena warnanya ada yang biru, ada yang merah ya kan. Itu dari mana itu? Kalau itu ada beberapa yang lokal saya punya, ada yang dari Sumedang, ada yang dari Kalimantan itu saya ada, dari Padang saya juga ada. Cuman nggak banyak, yang banyak mayoritas itu dari Cina, Myanmar sama India. Kalau yang punya saya, Cina, Myanmar sama India. India. Oh, yang memiliki yang warna biru itu dari mana? Cina kalau yang itu. Warna merah? Kalau yang merah itu ada dari Malaysia sama dari Sumedang. Malaysia sama Sumedang ya. Sumedang berarti masuk Indonesia kan? Indonesia, Jawa Barat itu ada. Itu kalau yang Indonesia itu neo, jenisnya neo. Neo ya. Neo. Kalau yang dari Malaysia itu kan tor tambra. Itu kok bisa dapat yang dari Cina itu? Itu apakah sulit mendapatkan ikan maser jenis-jenis seperti itu? Ya, impor sendiri. Sulit nggak kan? Aku lihat tidak banyak orang yang hobi memelihara ikan tersebut gitu. Repot ikannya. Susah perawatannya. Susah. Banyak kan baru pelihara yang lokal aja udah pada mati terus nyerah gitu. Biasanya kenapa itu? Kesulitannya di filter kah atau arus kah atau gimana? Ikan arus kah? Arus deras. Arus deras ya. Tuh ikan itu benar-benar minta arus deras, minta oksigen tinggi, minta cahaya matahari langsung. Terus untuk filtrasi juga harus benar-benar bagus karena untuk filtrasi ini kan kita nggak cuma butuh air jernihnya, tapi amoniaknya seberapa rendah, nitritnya seberapa rendah kan. Iya sih, betul sih. Apalagi ini untuk ikan-ikan air deras di pegunungan, dia minta benar-benar air yang sehat. Pegunungan ya. Jadi yang arus deras seperti air terjun gitu di bawahnya, bukan? Itu, seperti iya, gitu ya. seperti itu. Seperti gitu ya. Dia memang habitatnya di situ ya. Kalau untuk pakannya sendiri, pakannya apa ya? Pakan kalau saya sih pakai pakan koi, terus pakai ikan kecil-kecil, pakai udang, udah seperti simple. Jadi dia ini termasuk predator. Predator omnivora sih dia. Predator omnivora karena makannya udang, ikan kecil-kecil juga. Dia sebenarnya lebih milih ikan kecil daripada pelet, dia lebih milih ikan kecil. Ikan kecil dikasih makan seperti cere gitu. Nah, cere-cere kayak gitu. Lalu max size-nya berapa? Kalau di alam apa kalau di tank? Kalau di alam. Kalau di alam, kalau beberapa jenis itu bisa sampai 2 meter, 2,5 meter. Wih, Kayak jenis-jenis putih tora, rema devi, xingjiang itu memang rata-rata 2 meter di alam. 2 meter Cuman di kalau alam. di tank sih paling 90 meter. Tergantung tank lah, tergantung media berarti ya. tergantung tanknya. Untuk range harganya nih. Nah, kalau dari harga Kira-kira Jaki saran. lumayan Satu lah. aja yang dari Cina. Kurang lebih aja. Kurang lebih. Kalau yang biru Iya. itu
Kalau saya dulu beli besar, ini sampai sini hitungan bersihnya itu ukuran 40 cm itu sekitar 12. 12.000, 12 juta. Tak kirain 12.000. Karena Iya. kalau ukuran 40 cm itu 12 juta. Iya, itu satu box kan cuma mau 3 ekor. Iya sih. Itu cuma maksimal itu 3 ekor. Jadi beban dari untuk HC, health sertifikatnya, surat karantinanya, terus untuk impornya, terus untuk pajak di sininya, terus untuk Masuk yang ke punya kan lumayan. Ya, ya, ya. Jadi aslinya kalau dibeli di Cina-nya langsung nggak semahal itu ya? Enggak, separuhnya mungkin, sekitaran separuhnya. Apakah ikan ini banyak di habitatnya? Beberapa banyak, beberapa rare, beberapa itu statusnya itu critical endangered juga ada. Jadi kita harus pakai jalur belakang lah. Betul sih. Kalau saya mau nanya nih, yang paling mahal itu yang dari Cina, yang biru atau yang lain? Atau yang lain? Sementara ini kalau yang mahal itu dari sekitaran Himalaya lah rata-rata. Himalaya itu India. Nepal, Itu dia yang merah, kuning. kuning. Ya kuning. Kalau yang kuning tapi ekor merah itu ada Rema Devi. Itu kalau di sini sih mungkin bisa sampai 35. Wah. Itu 18-20 cm. Itu 18-20 cm sampai 35. Sekitaran itu. 35 juta guys. Tuh, Gila. tuh Rema Devi, terus masih ada Xinjiang itu juga dari Cina sama Myanmar perbatasan tuh ada. Itu juga harganya sedikit di bawahnya. Terus juga ada Golden Putih Tora. Ini juga kadang banyak yang orang berpikir Putih Tora dengan Golden Putih Tora itu sama. Padahal ikan ini beda, satu di India, satu di Nepal. Ini memang yang di Nepal ini memang critical endangered. Jadi memang status itu sudah marga satwa, aswaka marga satwa. Perbedaannya apa kalau yang di India sama yang di Nepal? Ada warnanya atau coraknya? Warnanya jelas, bentuk badan juga beda. 35 itu yang Rema Devi. Itu ada. Adalah Lalu saya mau tanya yang terakhir ini. Om Lukman ini, ya kan? Selain pelihara yellow maru sama red maru, apakah dwarf juga suka? dulu suka. Dwarf yang jenis apa? Kalau dwarf ini kan berarti memang yang benar-benar kecil kan? Kecil. Karena Cana ini kan kalau di kita di Indonesia ini banyak kan orang hanya mengenal giant sama dwarf. Betul, giant snake. Giant dan dwarf. Padahal ini kan dibagi 3 sebenarnya. Oh, Giant, 3. medium, dwarf. Oh betul. Nah, di medium ini ada Asiatica, Auranti masuk. Betul. Auranti, ada Barca, itu di situ. Masih banyak yang lain juga. Cuman kadang kita nyebutnya Asiatica, Auranti ini masuknya ke dwarf semua. Padahal enggak, dia bisa Salah ya, medium. iya betul. Cuman ya nggak ada masalah lah. Cuman masalah itu nggak masalah. Sukanya di mana? Kalau untuk dwarf, memang kalau saya sih memang sukanya pulcra juga. Pulcra itu memang paling enak lah ditonton, birunya itu kan warna biru itu nggak semua ikan bisa warna biru. Jadi memang Betul sih. menarik lah warna biru. Karena birunya benar-benar biru gitu ya, pekat banget. Kalau saya paling sukanya memang pulcra. Kalau Auranti? Auranti kan di medium. Iya, kalau di medium suka nggak Auranti? Kalau di medium tetap paling enak dilihat ya Barca kalau saya. Barca itu masuk medium, bukan masuk giant ya? Bukan, setahu saya bukan giant. Karena Barca itu nggak sampai 1 meter lah. Memang Belum sih. ada, rata-rata cuma 80-90. 80 aja udah di alam udah gede banget 80. Iya sih, sudah kelihatan. Auranti itu juga besar bisa banget. sampai 70 up juga di Oh iya alamnya. sih, betul sih ya. Ada yang datengin kan? Asiatica dulu sempat Cheng Chen itu ngabarin saya dia punya 68 cm Asiatica. Wih. Nawarin. Saya nggak pernah lihat tuh. Yang ukuran 50 cm aja nggak pernah lihat, ini 68. Banyak di sana untuk Asiatica, Auranti ya? yang white spot memang gede-gede. Kalau yang untuk red strip memang nggak terlalu gede, paling 35-40. Jadi yang termasuk giant itu yang di atas 1 meter biasanya. Biasanya segitu. Kalau maru ini termasuk giant atau Giant. bukan? Marulius, Toman ini maksudnya ke giant semua. Jadi di alamnya bisa sampai 1 meter lebih ya? Bisa. Apalagi yang Marulius ini memang rata-rata bisa 1,5, 1,3 lah, gampang di alam. Oh. Kalau Maru ini dulu
teman saya itu si Anang itu, Pak Anang itu pernah itu 8 kilo satu ekornya. 8 kilo untuk maru red. Cuman waktu di karantinanya mati. Dulu saya pernah dikirimin fotonya sama videonya, mati ya. Wah gila, sampai 8 kilo guys marunya guys. Maru, kalau memang di alam memang. Cuman ya kalau sudah tua, ya. itu memang ikan ini kan nggak seperform atau masih usia produktif. Betul. Jadi sih. sisiknya juga udah mulai berkerut-kerut, Betul. lah. Kelihatan lebih buluk atau kuncup gitu ya. Sisiknya itu udah nggak setengah lingkaran lagi, udah kayak kulit salak gitulah. Iya sih, iya betul. Saya pernah lihat kok. Seperti tidak shiny lagi, tidak bersinar lah, ya kan? Kelihatan tua gitu lah, pokoknya. Ada intinya gitu guys. Ikan juga udah nggak aktif, udah nggak. Om Lukman banyak nanya lagi. Om Lukman ini nyarinya di mana? Kok di Instagram nggak ada? Nggak main Instagram ya? Nggak punya. Mainnya cuma aktifnya di Facebook aja ya? Cuman Facebook itu pun jarang aktif juga. Tapi kalau ikan-ikan kan banyak diposting di Facebook. Kadang-kadang sih post. Jadi kalau mau lihat di Facebooknya Om Lukman, saya kasih di bawah ini ya. Kalian bisa pantengin di foto-foto atau video. Banyak ikan-ikan di postingan yang cukup lama atau yang terbaru ada. Ada yang varian yellow, ada varian red. Saya rasa cukup. Edukasi kita hari ini sudah banyak guys ya. Juga sudah cukup lama juga. Saya juga nggak mau mengganggu lama-lama. Om Lukman ini habis curi loh kemarin dari Solo, ya kan? Sekarang capek pasti. Jadi kita akhirin video kali ini. Om Lukman, sehat selalu ya. Sukses. Terima kasih sudah dikasih waktu untuk review atau meminta edukasinya tentang maru. Sementara itu ya guys, tunggu next konten berikutnya.